Soal-soal yang keluar ini kemungkinan akan keluar juga pada tes berikutnya, terutama untuk soal kebidanan PJOK. Yang keluar adalah pengertian, tujuan, dan perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian ada juga gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerakan kekuatan otot seperti push up, pull up, sit up, dan sebagainya. Kemudian gerakan dalam senam atau gerak ritmik. Kemudian gerak dalam silat dan juga permainan bola besar seperti bola basket, bola voli, sepak bola, dan sebagainya. Kemudian untuk soal pedagogik diantaranya ada yang keluar seperti model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, gaya mengajar, metode mengajar seperti PBL, PJBL, dan lain-lain. Kemudian ada teori pembelajaran atau teori perkembangan anak, ya, menurut tokoh-tokoh terkemuka pendidikan seperti Bloom, Galloway, Ausubel, dan lain-lain. Dan juga ada teori belajar seperti behavioristik, konstruktivistik, humanistik, kognitivistik. Nah, itulah sebagian soal yang keluar yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes. Kemungkinan pula akan keluar pada tes berikutnya. Mari kita bahas dulu sebagian daripada rangkuman tersebut. Baiklah, kita terlebih dahulu akan membahas konsep dasar gerak, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama gerakan lokomotor, kedua gerakan non-lokomotor, dan ketiga gerakan manipulatif. Ini sudah sering dijelaskan apalagi untuk guru PJOK. Namun di sini kita akan belajar bersama, maka dari itu saya akan mengingatkan kembali apa itu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Di sini dijelaskan bahwa gerak lokomotor adalah gerak dari seluruh tubuh melalui ruangan atau jarak tertentu, atau lebih mudahnya adalah gerakan berpindah tempat. Kemudian gerak non-lokomotor adalah gerak dari sebagian anggota tubuh saja yang digerakkan, atau lebih mudahnya adalah gerakan tanpa berpindah tempat. Sedangkan gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan pada sebuah objek atau benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel pada berikut ini, yaitu contoh gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, kita bahas dulu yang lokomotor. Contoh gerakannya apa saja? Yaitu ada gerak berjalan, berlari, meloncat, melompat, melayang, meluncur, berjingkrak, dan memanjat. Ini yang termasuk ke dalam gerak lokomotor atau yang berpindah tempat. Selanjutnya contoh gerak non-lokomotor, diantaranya membungkuk, meregang, memutar, mengayun, handstand, memutar tubuh, mendarat, berhenti, mengelak, keseimbangan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu contoh gerak manipulatif, diantaranya melempar, menangkap, menendang, menjerat atau menjebak, menyerang, mempoli, melambung, memelinting, bergulir, menggelinding, menyepak. Baiklah Bapak Ibu sahabat semua, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Aktivitas menarik dan mendorong benda yang diam, menekuk, serta memutar lengan termasuk pada pola gerak dasar. A. Kombinasi. B. Lokomotor. C. Manipulatif. D. Serial. E. Non-lokomotor. Di sini sudah jelas, yaitu aktivitas menarik dan mendorong benda yang diam, ya. Jadi tidak ada pergerakan berpindah tempat. Kemudian ada gerakan menekuk dan memutar lengan. Nah, gerakan tersebut termasuk pada pola gerak dasar. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Non-lokomotor, yaitu gerakan tanpa berpindah tempat. Berikutnya soal nomor 2.
Gerakan sepak mula atau servis dalam permainan sepak takraw membutuhkan kemampuan mempertahankan keseimbangan dan keterampilannya. Dari sisi gerak termasuk dalam A. Lokomotor manipulatif, B. Non-lokomotor manipulatif, C. Non-lokomotor lokomotor, D. Manipulatif, E. Lokomotor dan manipulatif. Kita ambil kata kuncinya yaitu gerakan sepak mula, berarti gerakan menyepak bola, bola takraw ya, atau gerakan yang memerlukan objek. Kemudian di sana ada gerakan keseimbangan dan keterampilan. Berarti di sini ada kombinasi dua gerak dasar. Yang pertama gerakan menyepak bola takraw yaitu gerak manipulatif, dan yang kedua gerak keseimbangan dan keterampilan yaitu masuk ke dalam contoh gerak non lokomotor. Jadi menurut saya jawabannya adalah B, non lokomotor dan manipulatif. Silakan jika teman-teman mempunyai pendapat yang lain, silakan tulis pada kolom komentar. Selanjutnya soal nomor 3, rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama disesuaikan dengan perubahan tempo atau semata-mata gerak ekspresi tubuh mengikuti iringan musik merupakan kegiatan aktivitas A. Senam, B. Ritmik, C. Senam irama, D. Senam poco-poco, E. Senam aerobik. Ini sudah jelas ya, bahwa gerakan yang mengikuti iringan musik merupakan bagian dari kegiatan aktivitas ritmik. Jawabannya B. Soal nomor 4, gerakan menangkap bola basket sambil melayang bertumpu pada satu kaki. Kaki yang lain melangkah ke depan bertumpu pada satu kaki, melompat setinggi-tingginya ke arah ring, kemudian melakukan shooting merupakan gerakan A. Lay-up shoot, B. Two-handed sit shoot, C. One-handed sit shoot, D. Two-handed overhead shoot, E. Jump shoot. Jawabannya E. Jump shoot ya, syuting bola ke arah ring sambil melompat dan melayang. Soal nomor 5, dalam permainan basket dikenal dengan istilah pivot. Bagaimana gerakan pivot yang benar? A. Berputar ke segala arah berporos pada salah satu kaki saat menguasai bola. B. Melindungi bola dari lawan dengan berputar ke suatu arah. C. Membawa bola dengan cara memantulkan ke tanah dalam satu sumbu putar. D. Bertumpu salah satu kaki dengan berputar ke arah depan. E. Melindungi bola dengan melakukan putaran badan. Ini jelas ya, jawabannya yang A, yaitu gerakan pivot ya, yang benar adalah berputar ke segala arah berporos pada salah satu kaki saat menguasai bola. Berikutnya soal nomor 6, berdasarkan definisinya, pendidikan olahraga bertujuan membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga, sedangkan pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang secara holistik tidak hanya mengembangkan kualitas fisik, tetapi mengembangkan aspek A. Mental dan sosial, B. Mental dan emosional, C. Sosial dan psikologis, D. Mental dan fisiologis, E. Sosial dan intelijensi. Di sini sudah jelas ya, dalam istilah pendidikan jasmani ada 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Di dalam soal sudah ada atau sudah dijelaskan bahwa pendidikan jasmani itu tidak hanya mengembangkan kualitas fisik, tetapi juga mengembangkan aspek sosial ya. Sosial ini sikap, berarti masuk ke dalam afektif, dan intelijensi atau pengetahuan masuk ke dalam sikap kognitif. Berarti jawabannya adalah E. Sosial dan intelijensi. Soal nomor 7,
Pembahasan terkait dengan tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, masalah olahraga rekreasi ataupun prestasi, hubungan antara olahraga dengan kebudayaan, kehidupan dalam industri olahraga, serta kelompok olahraga merupakan salah satu bidang kajian dari A. Sport pedagogik, B. Sport industri, C. Sport psikologi, D. Sport filosofi, E. Sport history. Jawabannya C ya, sport psikologi atau psikologi olahraga. Artinya olahraga yang ada hubungannya dengan prestasi, rekreasi, dan juga lingkungan sosial atau kebudayaan. Soal nomor 8. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri asli dari Indonesia yang dilakukan dengan terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Untuk memulai serangan, seorang pesilat melakukan A. Sikap kuda-kuda, B. Sikap pasang, C. Pukulan, D. Tendangan, E. Kembangan. Kita garis bawahi yaitu sikap mulai akan menyerang atau awal serangan. Maka jawabannya adalah A. Sikap kuda-kuda. Soal nomor 9. Bu Andin memberikan suatu ilustrasi dalam pelaksanaan senam kebugaran jasmani. Siswa diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul secara berkelompok. Setelah itu, siswa diminta untuk berpikir kritis dengan melakukan brainstorming, berdiskusi secara berkelompok, mencari literatur dari berbagai sumber, dan membuat kesimpulan. Hal tersebut merupakan prinsip pembelajaran dengan model pembelajaran A. Scientific, B. Project-based learning, C. Problem-based learning, D. Discovery learning, E. Cooperative learning. Jawabannya yaitu C. Problem-based learning. PBL atau Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan mahir serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim atau kelompok. Langkah-langkah PBL ini diantaranya mengorientasikan terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan evaluasi. Berikutnya soal nomor 10. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak guling depan dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode belajar. Jawabannya yaitu B. Gaya mengajar. Ada beberapa komponen utama dalam mengadakan variasi gaya mengajar. Di antaranya, penggunaan variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Kemudian, ada juga pemusatan perhatian siswa, di antaranya dengan memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Adanya kesenyapan guru atau selingan diam yang tiba-tiba untuk menarik perhatian siswa. Mengadakan kontak pandang dan gerak apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswa, seperti gerakan badan dan mimik untuk menarik perhatian siswa dan menyampaikan pesan lisan yang dimaksudkan. Kemudian, pergantian posisi guru di dalam kelas dengan tujuan untuk mempertahankan perhatian siswa.
Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan soal-soal yang keluar menurut informasi dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes P3K. Semoga bermanfaat dan juga dapat membantu persiapan Bapak Ibu sahabat semua bagi yang belum melaksanakan tes. Semoga diberikan ketenangan, kesabaran, kemudahan, dan hasil yang maksimal. Walaupun soalnya tidak mirip, tetapi polanya mirip. Demikian, semoga Bapak Ibu sahabat semua lolos menjadi ASN P3K pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.